Pernahkah kalian melihat seseorang mengalami miskomunikasi seperti di video tadi? Atau kalian pernah mengalaminya? Pada video ini, kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Dampak Terbatasnya Media Komunikasi di Masa Pandemi dalam Interaksi Siswa Kelas 10 SMA Negeri 81 Miskomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Shalin Morila, kelas 10 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Kizi Sinaga. Saya Raftalilia dari kelas 10 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad David dari kelas 10 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Azril Muhammad Taufikur Rahman. Latar belakang pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya perubahan besar-besaran dalam tata kehidupan interaksi sosial kita. Untuk menekan angka penyebaran COVID-19 pada dunia pendidikan, kebijakan yang diterapkan yaitu menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran jarak jauh ini dilakukan dengan memanfaatkan beberapa aplikasi pendukung, seperti Zoom dan juga Google Meet, karena bersifat interactivity. Menurut Graham, menyebut bahwa karakteristik interactivity kemungkinan para pengguna maupun perangkat yang saling berhubungan secara interaktif. Siswa didik dapat belajar secara mandiri, mengakses materi pembelajaran kapan dan dari mana saja. Sebagai sesuatu yang baru, pembelajaran daring membutuhkan adaptasi terhadap pola komunikasi yang baru. Berbagai hambatan pun bermunculan. Akibat dari terbatasnya media komunikasi yang akan terjadi hambatan komunikasi, baik komunikasi antar guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Noise atau hambatan komunikasi dapat berupa persepsi yang tidak sama atau miskomunikasi yang dapat mengubah arti dari pesan yang disampaikan. Dalam DeVito 2011 mendefinisikan bahwa hambatan komunikasi sebagai segala sesuatu yang dapat berdistorsi pesan, hal apapun yang menghalangi penerima-menerima pesan. Miskomunikasi merupakan salah paham yang kerap terjadi saat kita melakukan interaksi dengan lawan bicara, dan dari sinilah miskomunikasi akan membawa dampak bagi interaksi sosial seseorang. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Dampak Terbatasnya Media Komunikasi di Masa Pandemi dalam Interaksi Siswa Kelas 10 SMA Negeri 81 Jakarta, Miskomunikasi. Kami merumuskan rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu 1. Bagaimana dampak dari terbatasnya media komunikasi dalam interaksi siswa kelas 10 SMA Negeri 81? Yang kedua, berapa persentase siswa kelas 10 SMA Negeri 81 yang mengalami miskomunikasi? Tujuan penelitian. Dengan dibuatnya proposal ini, tujuan yang ingin dicapai peneliti yaitu 1. Mengetahui tingkat terjadinya miskomunikasi di kalangan siswa kelas 10 SMA N 81. 2. Untuk menganalisis pengaruh terbatasnya media komunikasi yang signifikan terhadap siswa kelas 10 SMA N 81. 3. Mengetahui dampak miskomunikasi terhadap proses interaksi siswa kelas 10 SMA N 81. Pada tinjauan pustaka kami memberikan 3 poin. Yang pertama adalah media komunikasi. Media adalah alat sarana yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada halayak. Media komunikasi menurut Herbert Cangara di tahun 2008 adalah pesan-pesan yang diterima oleh panca indera selanjutnya diproses dalam pemikiran manusia untuk mengontrol serta menentukan sikapnya terhadap sesuatu. Sebelum dinyatakan dalam tindakan, biasanya digunakan media massa. Yang kedua adalah interaksi siswa. Interaksi siswa merupakan hubungan timbal balik antara satu siswa dengan siswa lainnya, antara siswa satu dengan kelompok siswa, maupun antara kelompok siswa dengan kelompok siswa yang saling memberikan pengaruh. Syarat terjadinya interaksi siswa ini adalah terjadinya komunikasi serta kontak sosial. Poin yang ketiga adalah miskomunikasi. Miskomunikasi dapat didefinisikan sebagai suatu kasus di mana terjadi penyimpangan pada kejadian atau hasil komunikasi. Menurut Traum di tahun 1996, miskomunikasi adalah kesalahpahaman yang terjadi akibat pendengar gagal untuk mengenali komunikasi yang dimaksudkan oleh pembicara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Sedangkan metode untuk penentu sampel adalah metode non-probability. Sampling dengan teknik purposive sampling. Metode penentuan sampel jauh atau total sampling adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan semua siswa kelas 10 SMA 81. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner dengan alat penelitian yaitu Google Form.
Sekian dari kelompok kami, kelompok ISA 24. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.